Puluhan preman di Kota Bandung diamankan Polrestabes Bandung. Hujan deras yang mengguyur Kota Bandung sebabkan banjir cilencang di beberapa ruas jalan. Ratusan bungkus rokok calon jamaah haji asal Indonesia disita Bandara Arab Saudi. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, puluhan preman dan juru parkir liar diamankan petugas kepolisian dalam razia aksi premanisme di Kota Bandung. Mereka ditangkap di kawasan terminal, pasar, dan pusat keramaian di Kota Bandung. Selain preman, para juru parkir juga diamankan petugas polisi. Dikarenakan saat razia, mereka kedapatan tidak mengantongi identitas dan kelengkapan izin sebagai petugas juru parkir dari Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kapolrestabes Bandung, Kombes Budi Sartono menjelaskan, razia 75 preman ini menindaklanjuti banyaknya aduan masyarakat terkait aksi premanisme dan juga instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk memberantas setiap aksi premanisme. Jadi ini terus kita akan laksanakan operasi terus. Kami harapkan kami mendapat laporan dari masyarakat jika memang masih ada tempat-tempat yang diduga banyak kegiatan premanisme, tidak segan-segan laporkan. Nanti kami akan turunkan tim ke sana. Nantinya apabila preman yang terjaring razia terbukti melakukan pelanggaran pidana, petugas akan memproses secara hukum. Sedangkan preman yang melakukan pelanggaran ringan akan dilakukan pembinaan oleh petugas kepolisian Polrestabes Bandung. Abdul Rahim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sat Narkoba Polres Karawang menyita 1 kilogram sabu dari sejumlah bandar dan pengedar narkoba yang berhasil ditangkap pada operasi kepolisian selama kurun waktu 2 bulan. Barang bukti sabu seberat 1 kilogram berhasil diamankan polisi dari Sat Narkoba Polres Karawang dari bandar dan pengedar narkotika dalam kurun waktu 2 bulan, antara bulan April hingga Maret. Total ada 20 pelaku yang terdiri dari bandar dan pengedar narkotika. Para pelaku berhasil ditangkap di beberapa tempat berkat adanya laporan warga yang melihat aktivitas pelaku dan mencurigakan serta membuat resah masyarakat. Dari laporan warga, polisi kemudian bergerak mengintai dan berhasil menyergap para pelaku lengkap dengan barang bukti sabu-sabu sebesar total 1 kilogram. Selama periode bulan Maret sampai dengan April 2025. Dalam periode waktu tersebut, Sat Narkoba Polres Karawang berhasil mengamankan 31 tersangka narkotika dalam 26 kasus. Adapun perinciannya adalah ada 3 kategori kasus narkotika yang berhasil diungkap oleh jajaran Sat Narkoba. 1 yaitu sabu-sabu, kemudian 2 adalah tembakau gorila atau sintetis, kemudian yang ketiga adalah obat keras. Selain mengamankan para pelaku bandar dan pengedar narkotika jenis sabu, polisi juga mengamankan sejumlah pelaku produsen dan pengedar tembakau sintetis, serta pengedar obat keras tertentu, dengan total jumlah pelaku yang berhasil diamankan sebanyak 31 orang. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat.
Saudara, sebanyak 11 pelaku pencurian sepeda motor ditangkap jajaran Polsek dan Polresta Cirebon selama 2 bulan. Dari tangan mereka, polisi mengamankan 34 sepeda motor yang dikembalikan kepada pemilik. Sebanyak 26 pelaku tindak kejahatan ini ditunjukkan jajaran Reskrim Polresta Cirebon pada Rabu petang kemarin. Mereka ditangkap dengan ragam kasus tindak pidana kejahatan, uang palsu, pembunuhan, pencurian, hingga penggelapan. Pelaku kasus pencurian sepeda motor mendominasi dengan jumlah 11 orang tersangka yang beraksi di 8 buah tempat kejadian. Berdasarkan pengembangan dari 11 pelaku dan jaringannya, polisi berhasil menemukan 34 unit sepeda motor. Dalam aksinya, para pelaku mengincar motor yang sedang terparkir dan sepi. Mereka menggunakan alat letter T. Sebagian pelaku juga merampas dan membegal saat motor sedang melaju dengan modus dipepet dan dilukai hingga korban terjatuh. Usai mendapat laporan dari para korban, tim Reskrim dan Polsek langsung memburu para pelaku dan sebagian besar berhasil ditangkap. Sementara sebagian lainnya masih dalam pengejaran petugas. Yaitu di Gebang, Susukan, Depok, Sedong, Beber, Gempol, Pabuaran, dan Sumber. Tersangkanya ada 11 ya. Inisialnya AS, S, AM, MWP, M, MK, HK, AM, HI, T, dan AR. Modus operandinya ada yang dengan pencurian dengan kekerasan, kemudian ada yang menggunakan kunci palsu, letter T, ya. Fitri, salah satu korban pencurian sepeda motor, mengaku bahagia lantaran motor metik yang telah hilang pada 13 April lalu berhasil ditemukan. Ia juga mendapatkan kembali motor yang telah dibeli dengan menggunakan uang hasil menabung. Senang, terima kasih banyak atas semua kerjasamanya dari pihak Polsek dan Polresta Cirebon. Ini udah berapa lama, Bu? Dari 13 April, alhamdulillah ketemu pas tanggal 20 April. Hilang di mana, Bu? Hilang di rumah. Di mana, Bu? Bisa hilang di parkiran, aduh. Iya, di parkiran. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, KDM tanggapi pelaporan orang tua ke Komnas HAM dan kritikan DPR. Informasinya akan hadir usai jeda. Hujan deras yang mengguyur kota Bandung Rabu malam kemarin membuat sejumlah jalan terendam banjir. Akibatnya banyak kendaraan mogok dan putar arah. Banjir terjadi di Jalan Kopo, Kota Bandung, diakibatkan hujan deras yang melanda Kota Bandung Rabu malam kemarin. Tak sedikit kendaraan yang ingin melintas harus putar arah. Bahkan sepeda motor yang memaksa melintas mengalami kemogokan. Kenapa berhenti, A? Mogok motornya lagi, cuacanya lagi dingin. Emang ini selalu banjir kawasan ini kalau hujan? Ya, kalau hujan gede di sini emang selalu banjir dan dalam gitu banjirnya tuh. Banyak yang mogok juga di sini. Emang nggak ada alternatif lain, A? Sama jalur, saya kebetulan kan pulang ke Cibaduyut, jadi alternatifnya emang pada banjir. Kawasan ini kerap banjir ketika hujan deras dikarenakan drainase buruk, sehingga air meluap ke permukaan jalan. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sementara itu, Saudara, Dedi Mulyadi tanggapi pelaporan orang tua ke Komnas HAM dan kritikan DPR terkait pembinaan pendidikan karakter pelajar di barak militer. KDM menyebut seharusnya yang melapor merupakan orang tua yang anaknya berada di barak militer. Pro kontra kebijakan Gubernur Jabar terkait pelajar dibina khusus di barak militer masih terus bergulir. Selain kritikan dari anggota DPR, Dedi Mulyadi juga dilaporkan ke Komnas HAM
oleh orang tua pelajar melalui Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Indonesia ke Komnas HAM. Menanggapi polemik tersebut, Deddy Mulyadi menjelaskan jika yang seharusnya melaporkan adalah orang tua yang anaknya tengah menjalani pendidikan karakter di barak militer. Sementara untuk kritikan DPR, Deddy mengucapkan terima kasih karena selalu diawasi dan diingatkan. Oke nih, kan logikanya yang melaporkan itu harusnya orang tua yang anaknya masuk pusat pelatihan bela negara. Ini kan anak-anak yang dikirim di sini berdasarkan keinginan orang tuanya. Jadi makanya kan harusnya objek yang dilaporkan itu objek yang dia itu merasa dirugikan atas tindakan itu. Kan ini kan orang tuanya yang meminta. Jadi ya nanti biar yang mempertanggungjawabkannya orang tuanya, karena kan saya diserahin oleh orang tuanya karena ketidaksanggupan dia menangani di rumah, maka diserahin untuk melalui pola pendekatan pendidikan bela negara ini. Adapun Gubernur Jabar menyatakan pendidikan khusus pelajar di barak militer di Purwakarta diperpanjang 4 hari ke depan. Dari yang awalnya direncanakan 14 hari, ditambah 4 hari lagi. Kemudian pelajar akan melanjutkan pendidikan di Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Purwakarta. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Pengunggulan kain kiswah Ka'bah penanda dimulainya musim haji. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetap bersama Kompas Jabar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, musim haji resmi dimulai dan ditandai dengan penggulungan atau pengangkatan kiswah Ka'bah dan melapisi kain putih. Proses ini dilakukan oleh pengelola 2 Masjid Suci Al-Harmain selepas Isya pada Selasa malam Was atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Pengangkatan kiswah dimulai dengan mengangkat bagian bawah semua sisi kiswah sepanjang 3 meter dan menutupi bagian yang terangkat dengan kain putih. Proses ini tak sederhana. Harus dikerjakan dengan tenaga terlatih dan khusus. Prosesnya dimulai dari membuka ikatan yang kuat kiswah Ka'bah, lalu mengangkat dan menggulung bagian bawah kiswah, termasuk memisahkan sudut-sudut jahitan. Lalu kain putih dipasang pada ketinggian sekitar 3 meter. Tradisi ini merupakan simbol dimulainya musim haji. Tujuan pengangkatan kain kiswah ini agar kiswah tidak rusak, menyusul mulai banyaknya jemaah haji yang berdatangan ke Masjidil Haram. Nantinya kiswah akan diganti dengan yang baru pada tahun baru Muharram 1447 Hijriah. Bulan pertama dalam kalender Islam atau tahun Hijriah setelah selesai musim haji. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.